hari ini di hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 di ibadah sekolah minggu seperti biasa kita tetap mengadakan ibadah online ya. Nah, hari ini bersama Kak Lia dan ada kakak yang baru loh di samping kakak ini. Siapa Kak? Perkenalkan dirinya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mirna Siahaan, kakak dari sektor Roma. Nah, ini Kak Mirna, sekarang guru sekolah minggu kita yang baru. Jadi adik-adik bisa untuk saat ini berkenalannya dari online dulu ya. Nah, untuk hari ini, minggu ini nama minggu kita ini ada yang tahu minggu apa? Minggu apa ya Kak Mirna? Minggu Pentakosta. Iya, minggu Pentakosta. Artinya apa ya? Ada yang sudah tahu artinya apa? Artinya apa ya Kak? Artinya turunnya Roh Kudus. Iya, hari ini harinya turunnya Roh Kudus. Makanya coba lihat nih di belakang kita, di belakang kakaknya sekarang warna apa coba? Ini warna merah ya. Jadi warna merah itu identik dengan hari Pentakosta. Nah, udah siap belum kita untuk memulai ibadah kita hari ini? Udah siap belum ya? Kita udah siap ya Kak ya? Iya dong, kalau kita sudah siap. Untuk adik-adik di rumah bagaimana? Harus sudah siap ya. Tapi sebelumnya apa yang harus dipersiapkan Kak? Nah, sebelum mulai ibadah, sudah tahu kan apa yang harus dipersiapkan sebelum mulai sekolah minggu? Apa Kak Mirna yang harus disiapkan? Jadi adik-adik yang harus kita siapkan yang pertama Alkitab. Yang kedua kita harus menyiapkan buku WND. Iya, tapi sebelumnya sebelum memulai ibadah, kita juga harus mempersiapkan hati kita ya adik-adik ya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Nah, kita bernyanyi dari buku WND Sekolah Minggu nomor 15 yang berjudul Sekolah Minggu HKBP. Kita bernyanyi dengan semangat ya. Baik adik-adik, jadi mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, hingga pada pagi hari ini Bapa, kami mampu untuk berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Bapa yang baik, terima kasih buat kekuatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, biarlah kami Tuhan Yesus dapat mendengarkan firman yang daripadamu, sehingga kami Bapa dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, banyak dosa kesalahan yang kami telah lakukan, kiranya Bapa Engkau hapuskan itu semua Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Kita sama-sama bernyanyi ya adik-adik.
ini. Yang pertama, seperti biasa kita tetap untuk menghafal ayat hafalan kita dari Titus 3 ayat 5 ya. Yang sudah menghafal terima kasih, dan terima kasih juga sudah mengirimkan videonya di grup orang tua ya. Yang belum menghafal, ayo dong, mana yang lain yang belum menghafal bisa dikirim ya di grup orang tua kita. Yang kedua, pengumumannya, tugasnya minggu lalu sudah disampaikan. Nah, untuk bulan ini kita membuat untuk tugas kita untuk membuat doa syafaat. Jadi bagi adik-adik, boleh dibuat doa syafaatnya dan direkam oleh orang tuanya di rumah. Tapi jangan lupa dengan berpakaian yang rapi ya. Nah, nanti tetap dikirimkan di grup orang tua sekolah minggu. Nah, itu grupnya dari WhatsApp ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, kita tetap mengikuti ibadah online kita setiap minggunya, bisa ditonton di channel YouTube ataupun di halaman Facebook kita. Namanya sama, Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, jangan lupa di share juga ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, terima kasih untuk hari ini pengumumannya. Shalom. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bertahan di surga, buat setiap kebaikan kasih-Mu Bapak di sepanjang hidup kami. Bapak, kami ingin berdoa Bapak untuk seluruh adik-adik sekolah kami, baik Bapak yang sedang mengikuti ibadah online kami ataupun tidak. Semua Bapak Engkau memberkati. Berkati mereka Bapak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka Bapak dalam studi mereka. Kiranya Engkau berikan kepintaran, hikmat, dan bijaksana padamu. Berkati juga Bapak untuk setiap guru-gurunya. Juga masa pertumbuhan adik sekolah minggu Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga Bapak untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, Engkau Bapak yang memberkati. Berikan kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah. Dan kiranya juga berikan panjang sabar Bapak untuk orang tua kami, agar kiranya tetap sabar dan tabah mengajari dan memimpin kami, anak-anak-Mu Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak untuk seluruh guru sekolah minggu, kiranya Bapak Engkau juga memberkati, baik dalam Bapak perkuliahan atau pekerjaan, atau Bapak yang dikerjakan Engkau memberkati Bapak. Juga untuk Bapak pendeta kami, imam bibel kami, seluruh Bapak pengurus gereja Engkau Bapak yang memberkati. Berikan hikmat semakin lagi Bapak, dan kiranya semakin Bapak panjang sabar melayani kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap apapun Bapak yang kami rindukan Bapak, atau yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Bapak Engkau yang memberkati dan menjadikan indah dan tepat pada waktunya Bapak. Kami juga berdoa Bapak baik untuk kota kami, kota Medan, bahkan Indonesia Bapak, kami berdoa agar kiranya Bapak lawatan-Mu tetap terjadi di kota kami dan negara kami. Untuk pemimpin kami, Presiden baik jajaran ke bawah, Engkau juga memberkati, berikan hikmat dan bijaksana Bapak, agar dapat memimpin Indonesia kami lebih baik lagi Bapak. Lebih dahulu Bapak baik kasih dosa kami, ampuni supaya terang berkat-Mu. Syukur bagi-Mu Bapak, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inam Bibel Pro, kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Buah-buah Roh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita untuk dapat mengikuti ibadah online kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa untuk segala kemurahan-Mu yang memberkati hidup kami, hingga kami dapat penuh dengan sukacita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Pentakosta pertama hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau sering kita sebut dengan hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah kebangkitan Kristus. Maka ada dua hal yang mau kita lihat dari hari Pentakosta. Yang pertama, bahwa hari Pentakosta kita rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, hari Pentakosta sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan umat-Nya. Maka kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, jelas dikatakan dan dijelaskan bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dikatakan di sana, peristiwa turunnya Roh Kudus disertai dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap atas mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu, peristiwa turunnya Roh Kudus itu selalu identik dengan warna merah. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus itu disertai dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, mereka dapat berkata-kata dengan bahasa lain dan mereka saling memahami. Nah, dapat kita katakan adik-adik sekolah minggu,
ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, tetapi saling memahami. Dan itu merupakan karya Roh Kudus. Maka dapat kita katakan Roh Kudus itu memberikan manusia pemahaman supaya mereka saling memahami. Jadi roh itu tidak menyesatkan manusia, tetapi memberikan tentang kebenaran dan saling memahami. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, khotbah kita hari ini dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 tadi kita sudah membaca bagaimana Petrus itu bangkit dan berdiri di depan semua orang. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika orang banyak itu melihat peristiwa yang terjadi, karena mereka dapat berkata-kata dan saling memahami, orang-orang yang berkumpul di situ menyindir mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu sedang mabuk. Maka penyangkalan dari Petrus untuk memberikan penjelasan kepada orang banyak itu menegaskan bahwa mereka tidak sedang dalam keadaan mabuk. Maka adik-adik sekolah minggu mungkin pernah ya melihat orang yang mabuk. Kalau orang mabuk itu kan itu biasanya karena mereka banyak minum alkohol, lalu mulailah berkata-kata dengan ngaur, bahkan jalannya juga sempoyongan dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari orang mabuk. Tetapi yang terjadi dalam peristiwa turunnya Roh Kudus adalah bukan karena mabuk anggur manis, tetapi Petrus mengatakan bahwa semua itu adalah seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Apa rupanya yang telah difirmankan oleh Allah? Yaitu dalam kitab Yoel. Itu jelas dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan memberikan rohnya. Maka dalam perjanjian lama, apa yang sudah dinubuatkan itu digenapi, dipenuhi dalam perjanjian baru. Maka itu sebabnya dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu firman Tuhan dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bahkan dikatakan juga atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan, Tuhan itu akan memberikan rohnya. Maka hari ini adik-adik sekolah minggu yang terkasih, apa yang mau ditekankan untuk kita renungkan, yaitu yang pertama bahwa roh Tuhan itu diberikan kepada semua orang tanpa ada pembeda-bedaan, baik laki-laki ataupun perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan, bahkan apapun statusnya dalam dunia ini, Tuhan tetap memberikan rohnya. Jadi di mana roh Tuhan itu tinggal? Ya, di dalam hati kita. Maka roh itu akan mengajari kita untuk melakukan setiap kebaikan, karena roh itu tadi telah bekerja dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, dengan roh kita dipakai oleh Allah untuk menjadi saksinya. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya,
dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Begini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tetap ya adik-adik sekolah minggu, kita harus mengingat bahwa Tuhan telah berjanji akan memberikan roh-Nya kepada kita, dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita, memakai kita menjadi saksinya, bahkan dikatakan tadi sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga adalah mari kita menunjukkan bahwa kita hidup di dalam roh, dan kita menunjukkan buah-buah roh dalam hidup kita. Di mana tertulis buah-buah roh adik-adik sekolah minggu? Iya, dalam Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka dengan renungan firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu, yakinilah Tuhan itu telah memberikan roh-Nya kepada kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Lalu kita akan dapat memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan roh Tuhan, Dia memberikan kita sukacita. Dengan roh Tuhan, Dia memberikan kita kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan roh Tuhan, kita dipakai menjadi saksinya sampai ke ujung dunia. Semoga dengan ibadah kita hari ini, adik-adik sekolah minggu tetap bersuka cita. Walaupun masih dalam pandemi, tetaplah beribadah di rumah, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami semua dimanapun kami berada, dan menuntun kami untuk dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, supaya dalam hari-hari kehidupan kami tetap dalam kondisi sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bible Pro kita. Jadi firman Tuhan kita untuk hari ini itu semuanya bisa menjadi kekuatan kita ya. Dan jangan lupa firman yang disampaikan oleh Inang Bible tetap bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya dari lagu pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kalau begitu kita akhiri ibadah kita hari ini ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan
marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.